Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya hari ini kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Firman yang berkata kita tahu sekarang bahwa Allah pun bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan biarlah kita dipanggil pagi ini untuk kita memberikan yang terbaik buat pujian penyembahan kita, buat ucapan syukur kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Mari saja kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami bisa berkata hari ini harinya Tuhan, hari di mana Engkau akan memanifestasikan kuasa-Mu di dalam kami dan melalui kami. Kami bawa seluruh anggota keluarga kami di rumah kami. Kami beribadah kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu yang lalu. Kau sudah pelihara, Kau sudah lindungi, Kau sudah sertai. Hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami kepada-Mu, Kamu naikkan puji sembah kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami angkat suara kami tinggikan Tuhan. Sebab tidak ada nama lain, Tuhan lain. Hanya Engkau Tuhan yang lain. Bersembahkan
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. memberi kesaksian sedikit. Minggu lalu, tepatnya waktu kita recording untuk ibadah minggu lalu, sebelum saya masuk ke studio untuk recording dengan rekan-rekan lainnya, setengah jam sebelumnya
ada telepon dari rumah. Kalau Bapak Ibu tahu anak saya Emily, mungkin Bapak Ibu ada yang kenal. Saya dapat telepon dari keluarga di rumah bahwa Emily jatuh dari sepeda, tangannya patah. Di situ saya shock sambil ya bahasa sekarang galau lah, maksudnya setengah jam lagi saya akan ketemu rekan-rekan lain untuk ibadah, yang dimana saat itu ada rekan kita yang Bro Kristo itu datang dari Bogor, yang lain datang dari mana jauh-jauh. Dan waktu saya pikir apa saya batalin, maksudnya untuk hari lain yang lain, tapi saya pikir mereka yang datang jauh-jauh maksudnya masih memberikan waktu untuk kita ibadah ya. Akhirnya saya putuskan, saya telepon Koyas dan rekan-rekan lainnya bisa untuk studio itu diundur 1 jam lah, agar saya bisa pulang ke rumah, saya bawa anak saya ke rumah sakit dan sebagainya. Akhirnya sudah berjalan, anak masuk ke IGD, saya langsung lanjut ke studio ketemu rekan-rekan lainnya untuk ibadah. Di sini saya mau sharing sedikit untuk Bapak Ibu semua. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka yakin semua akan berjalan. Mungkin saya sebagai manusia pikir hari itu mungkin saya pikir gimana ya, drop ya, karena saya orang tua baru juga, anak baru umur 7 tahun dan mengalami kecelakaan patah tulang yang saya sendiri mungkin dulu kecil tidak mengalami yang dia alami. Tapi saya bisa bergumul, saya pikir Tuhan, saya serahkan semua ya, anak saya ini di tanganmu, saya tinggalkan dulu di IGD, saya pergi untuk ibadah dulu ketemu Tuhan. Di situ saya belajar memang untuk melihat Tuhan itu nggak gampang. Ada aja cobaan, maksudnya ya rintangan yang harus kita hadapi, saudara Bapak Ibu semuanya. Tapi hari ini puji Tuhan, memang kuasa Tuhan itu luar biasa. Sudah 1 minggu tepatnya Emily memakai gips di tangan kirinya. Sekarang sudah mulai bisa sedikit beraktivitas dengan tangan kirinya. Saya yakin semua itu mungkin karena kuasa Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan dan segalanya, Tuhan, saudara Bapak yakin Tuhan akan juga membimbing kita untuk kebaikan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing di pagi ini, minggu pagi ini. Terima kasih, mohon maaf apabila saya sedikit emosional, karena memang semua itu pengalaman hidup baru untuk saya, dihadapkan dalam 2 pilihan, antara melayani Tuhan atau saya mementingkan keluarga di rumah dulu. Tapi saya yakin pilihan saya tidak salah nanti hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Selamat pagi, shalom, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Nopril atas kesaksiannya yang sudah memberkati kita semuanya. Biarlah apa yang disaksikan oleh Pak Nopril menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan Tuhan bekerja terus atas kehidupan Pak Nopril beserta dengan keluarga, memulihkan Emily menjadi sempurna kembali, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan Emily. Sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami memuji meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami menyembah memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar pengurapan Roh Kudus turun atas hamba-Mu, turun atas semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan, menjamah kami semua, mengubahkan kami semua, dan kami boleh belajar terus melakukan firman-Mu, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kasih kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak sekalian,
Mari kita buka firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Bapak Ibu semua bisa membuka Alkitab kita, membuka handphone kita, gadget kita. Kita buka firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kita akan baca sama-sama dengan suara yang keras. Bapak Ibu di rumah, saya di tempat ini akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. 2 minggu lalu Bapak Ibu sekalian kita sudah belajar bersama-sama. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi yang pertama, ketika Roh Kudus turun atas kita, yang bisa dipastikan kita akan menerima kuasa. 2 minggu lalu kita belajar bagaimana kehidupan Saul, kehidupan Daud, orang-orang yang biasa, ya, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang terpandang. Tapi ketika Roh Kudus menguasai mereka, ketika Roh Allah turun atas mereka, mereka berubah menjadi sesuatu yang lain. Bapak sekalian, demikian juga pada saat ini ketika Roh Kudus turun atas kita, kita bisa pastikan kita menerima kuasa dari Roh Kudus tersebut. Dan yang kedua, pagi hari ini kita akan belajar ya Bapak sekalian. Setelah kita menerima kuasa, yang kedua yaitu akibat dari pencurahan Roh Kudus, yang kedua adalah kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Firman Tuhan di Kisah Rasul 1 ayat 8 ini diberikan, difirmankan, diperkatakan langsung oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, panggilan untuk menjadi saksi bukan hanya untuk para pelayan Tuhan. Panggilan untuk menjadi saksi bukan hanya untuk seorang pendeta. Panggilan menjadi saksi Tuhan bukan untuk full timer atau orang-orang yang bekerja secara khusus, secara full di pekerjaan Tuhan. Tetapi panggilan untuk menjadi saksi itu Tuhan katakan kepada murid-muridnya secara keseluruhan. Dan artinya Bapak sekalian, saya dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, semuanya kita, ketika kita menerima Roh Kudus, selain kuasa kita menerima, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu sekalian bilang bahwa karunia saya adalah menjadi jemaat. Artinya kita tidak, Bapak Ibu sekalian, tidak terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak sekalian, karunia jemaat, karunia untuk menjadi jemaat itu tidak ada. Tidak ada. Panggilan untuk menjadi saksi itu berlaku untuk semua yang menerima Roh Kudus, yang mengaku Yesus itu Kristus, itu adalah Tuhan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kata saksi itu memakai bahasa Yunani yaitu maktur. Memakai bahasa Yunani yaitu maktur. Apa sih arti maktur? Maktur adalah seseorang yang mengetahui apa yang telah dilihat. Jadi seseorang yang mengetahui apa yang telah dilihat, dengar, atau ketahuinya. Ya. Jadi kalau kita bersaksi, itu yang kita saksikan adalah apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, atau apa yang telah kita ketahui. Sebab itu, panggilan untuk menjadi saksi, setelah Roh Kudus turun, kita menerima kuasa dan panggilan menjadi saksi, baru bisa terjadi kalau kita hidup intim dengan Tuhan. Karena untuk bisa mendengar, bisa mengetahui, dan bisa tahu tentang Tuhan Yesus,
itu butuh persekutuan, butuh pergaulan dengan Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu hanya murid-muridnya, hanya orang-orang percayalah yang bisa melakukan itu. Bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang pelayan Tuhan, bukan hanya seorang full timer, tapi kita semuanya, murid-murid Tuhan, pengikut Kristus yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yang selalu intim dengan Tuhan, yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, bisa menjadi saksi-saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian, yang kita saksikan, dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Harus ada tekanannya, saksiku. Ku yang dimaksud adalah Yesus Tuhan. Jadi kita ini menjadi saksinya Yesus, bukan saksinya diri kita sendiri, bukan saksinya tentang kita, tapi kita menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kesaksian kita harus berpusat, harus memberitakan, harus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi seorang yang bersaksi adalah mengetahui apa yang telah dilihat, apa yang telah didengar, dan mengetahui tentang Yesus, bukan tentang diri kita sendiri. Banyak orang bersaksi Bapak sekalian, tapi lebih cenderung fokusnya adalah ke diri mereka sendiri. Fokusnya adalah tentang saya, bukan tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus. Kalau kita bersaksi bahwa kita telah disembuhkan, kita harus bersaksi bahwa Tuhan telah melakukan mujizat, menyembuhkan saya. Karena Tuhan yang melakukan, Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib, Tuhan yang membedah saya, Tuhan yang mengobati saya, Tuhan Yesus yang menolong saya. Jadi pusatnya adalah Tuhan Yesus. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak sekalian, saya ingin katakan bahwa yang bisa bersaksi, yang bisa menjadi saksi adalah hanya orang yang menjadi pengikut Kristus, yang menjadi murid Kristus, karena mereka bergaul erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan fokusnya, kesaksiannya selalu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di Alkitab ada contoh di Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Kemudian diloncat ke ayat 32 tentang seorang yang bersaksi setelah Roh Kudus turun atasnya. Kisah Rasul 2 ayat 22 berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan menurut Allah, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu." Jadi dari Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 24 ini, penekanannya selalu berkata tentang Yesus. Ayat 22 katakan, yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Jadi penekanan adalah tentang Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ayat 23 berkata, Dia yang diserahkan Allah. Siapa? Yesus juga. Penekanan tentang Yesus juga. Ayat 24 katakan, tetapi Allah membangkitkan Dia. Siapa? Yesus juga. Jadi penekanannya, fokusnya, kesaksiannya adalah tentang Yesus. Ayat 32 firman Tuhan di Kisah Rasul 2 berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Kembali Bapak sekalian, fokusnya adalah Yesus. Dan tentang hal itu kami adalah saksi
Ya. Jadi kalau kita bersaksi Bapak Ibu sekalian, fokus kita menyaksikan tentang Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan diri kita sendiri, bukan tentang kesembuhannya, bukan tentang mujizatnya, tetapi fokusnya adalah yang kita saksikan adalah Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dari kata maktur atau saksi itu berkembang menjadi ada kata martir. Apa sih artinya kata martir? Artinya adalah seseorang yang membawa kesaksiannya melalui kematian. Ya, seseorang yang membawa kesaksiannya melalui kematian. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang mati, yang mempertahankan imannya, yang mati karena Tuhan Yesus Kristus, itu disebut martir. Ada contohnya Bapak Ibu, salah satu contoh yaitu Kisah Rasul 7 ayat 58 sampai 60. Ini bercerita tentang Stefanus, di mana Stefanus menjadi martir Tuhan. Ayat 58 berkata, mereka, siapa mereka? Mereka adalah mahkamah, orang-orang mahkamah agama. Mereka menyeret dia. Siapa dia? Dia adalah Stefanus. Jadi orang-orang mahkamah agama menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Melempari siapa? Melempari Stefanus. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59 berkata, sedang mereka melempar Stefanus, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60 berkata, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan ini meninggallah ia. Ini bercerita bagaimana Stefanus dihakimi kemudian diseret, Bapak Ibu sekalian. Wow, tentu bukan hal yang mudah bisa dilakukan oleh Stefanus kalau Roh Kudus tidak turun kepada Stefanus untuk memberikan kuasa. Jadi kuasa itu untuk memberikan kita kemampuan untuk bisa bersaksi, memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kesaksian walaupun sampai mati ataupun menjadi martir Tuhan. Ya, mereka menyeret Stefanus sampai keluar kota. Bukan hanya menyeretnya, mereka melempari Stefanus dengan batu, Bapak sekalian. Bukan dengan barang-barang yang lembek, ringan, tapi dengan batu sampai Stefanus meninggal, menjadi martir Tuhan. Jadi Bapak sekalian, menjadi saksi bisa juga sampai kita menjadi martir Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa melakukannya. Selanjutnya kita akan belajar Bapak sekalian, menjadi saksi itu Tuhan batasi areanya. Tuhan berikan beberapa area. Yang pertama yaitu Bapak sekalian, menjadi saksiku di Yerusalem. Yang kedua, menjadi saksi di Yudea. Yang ketiga, menjadi saksi di Samaria. Dan keempat, menjadi saksi di ujung-ujung bumi. Apa sih yang menjadi maksud dengan Yerusalem? Bapak Ibu mungkin sudah banyak belajar. Yerusalem artinya adalah lingkungan sekitar kita yang terdekat dengan kita. Ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar bahwa itu mungkin keluarga inti kita. Istri, suami, anak-anak, ya, orang tua, mertua, kakak, adik, itu termasuk dalam lingkungan terdekat kita. Bapak sekalian, jadi kesaksian kita yang pertama harus di Yerusalem, yang sekitar terdekat kita.
Kalau bicara keluarga itu seperti saya sebutkan tadi. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita harus belajar bahwa yang terdekat di sekitar kita itu juga bisa bicara tempat kerjaan kita, tempat kita kerja, ya, atau tempat kita berusaha. Itu mungkin kita bisa menjadi saksi di sekitar yang menjadi satu ruangan dengan kita, satu bagian dengan kita, satu grup dengan kita, ataupun satu divisi dengan kita. Itu bicara tentang tempat kita kerja, lingkungan terdekat juga, tetapi di tempat kerja kita. Kemudian yang terdekat juga bisa bicara tentang tetangga terdekat kita, mungkin bersebelahan, kiri, kanan, depan. Bapak sekalian, yang menjadi tetangga terdekat kita, itu juga bicara tentang Yerusalem. Jadi Yerusalem adalah bicara yang lingkungan yang terdekat di sekitar kita. Yang kedua, Bapak sekalian, kesaksian kita di daerah Yudea. Yudea itu daerah yang masih wilayah Israel, tetapi di luar Yerusalem. Artinya Bapak sekalian, kesaksian kita menjadi lebih luas lagi. Mungkin keluarga, kalau di keluarga besar kita, ya, keluarga besar kita, mungkin kakak dari orang tua kita, adik daripada orang tua kita, kakak dari mertua kita, adik dari mertua kita, atau keluarga besar yang lainnya. Atau kalau di lingkungan pekerjaan adalah di mana kita dalam satu pabrik, bukan hanya di sekitar satu divisi, bukan hanya sekedar satu ruangan, bukan hanya sekedar satu grup, tapi sudah di luar itu semuanya. Atau kalau bicara lingkungan tempat kita tinggal, bukan hanya tetangga samping kiri kanan, tetapi mungkin kita menjadi saksi di RT kita, menjadi saksi di RW kita, mungkin bisa juga menjadi saksi di kelurahan. Yang ketiga, Bapak sekalian, daerah Samaria. Samaria itu daerah di luar Israel. Ini bertambah luas jangkauan kesaksian kita, ya. Mungkin di lingkungan non Kristen, di lingkungan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya. Di lingkungan yang lebih luas lagi. Dan yang keempat adalah ujung-ujung bumi. Artinya tempat-tempat yang mungkin belum terjangkau oleh Injil Tuhan. Itulah empat daerah yang menjadi fokus kesaksian kita. Bapak sekalian, mungkin kita berpikir, supaya keren, supaya hebat, kita bersaksi sampai ke ujung-ujung bumi. Di sana aja kesaksiannya, ujung-ujung bumi. Tetapi ternyata Bapak sekalian, kalimat ujung-ujung bumi itu hanya di urutan keempat yang Tuhan tempatkan. Firman Tuhan tempatkan. Tetapi urutan yang pertama, kita harus pertama bersaksi adalah di Yerusalem atau lingkungan terdekat daripada kita. Saya berpikir, kenapa harus dari Yerusalem atau tempat yang terdekat dengan lingkungan saya? Bapak Ibu sekalian, ketika saya berpikir, saya mendapatkan hikmat. Kalau kita bersaksi di Yerusalem, itu mudah gampang atau gampang mudah. Karena apa? Sebagian sudah mengenal kita, lebih banyak tahu tentang kita, lebih banyak kenal tentang kita, kebaikan kita, kekurangan kita, karakter kita, semuanya mereka sudah tahu. Istri kita tahu, anak-anak kita tahu, suami kita tahu, mungkin orang tua kita tahu, mertua kita tahu. Sehingga ketika kita bersaksi, Bapak Ibu sekalian, kita menjadi saksi itu dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, butuh kuasa daripada Roh Kudus yang lebih lagi untuk supaya kita dapat
bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian bersaksi di Yerusalem. Mungkin kalau di ujung-ujung bumi tidak banyak orang kenal sama kita. Tidak ada yang kenal sama kita. Sehingga kita dapat mudah bersaksi kepada mereka. Tetapi kalau di Yerusalem Bapak Ibu sekalian, di mana mereka sudah kenal kita, sudah tahu karakter kita, apa yang menjadi kebaikan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, mereka sudah tahu. Butuh Roh Kudus untuk kita bisa bersaksi di tengah-tengah Yerusalem kita. Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu bilang, yang terdekat dengan saya sudah mengenal Tuhan. Jadi tidak perlu bersaksi lagi, Pak. Sudah ikut semuanya, percaya pada Tuhan Yesus. Jadi saya tidak perlu bersaksi lagi terhadap mereka. Tapi Bapak Ibu sekalian, berapa banyak di antara kita, istri kita sudah kenal sama Tuhan Yesus, sudah percaya pada Tuhan Yesus. Suami kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah mengikut Tuhan Yesus. Anak-anak kita sudah mengikut Tuhan Yesus ke gereja. Orang tua atau mertua kita juga sama. Mereka menjadi pengikut Kristus. Tapi berapa banyak Bapak sekalian, sesungguhnya kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Sehingga mereka kurang percaya kepada Tuhan. Bahkan seringkali meragukan Tuhan. Karena apa? Kesaksian yang kita lakukan hanya dari mulut kita. Tapi perbuatan kita tidak menjadi saksi. Sebab itu di Yerusalem ini, selain daripada kita bersaksi dengan mulut kita, kita juga harus bersaksi dengan perbuatan kita. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Di Yerusalem yang harus kita lakukan. Bersaksi bukan hanya melalui mulut kita, perkataan kita tentang Tuhan Yesus. Karena mereka semua sudah percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi kita bersaksi tentang Yesus melalui perbuatan kita. Seringkali perbuatan kita lah yang tidak menjadi kesaksian bagi mereka. Sehingga kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu, saya contohkan Kolose 3 ayat 18 sampai 23. Kolose 18, firman Tuhan katakan, ayat 18 saya bacakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sekarang ini Bapak sekalian, kalau kita menjadi saksi istri-istri, firman Tuhan katakan harus tunduk. Berapa banyak perbuatan istri-istri yang tidak tunduk kepada suaminya. Karena apa? Suami saya lemot, Pak. Belum 4G. Masih 3G. Jadi apa? Lemot, lambat. Lambat ngambil keputusan, lambat dalam bekerja, lambat dalam bertindak, tidak ada inisiatif. Jadi saya yang ambil kendali menjadi kepala. Istri-istri ingat, perbuatan istri-istri tidak menjadi saksi daripada Tuhan. Sehingga ketika bercerita tentang Yesus, kita menjadi batu sandungan karena perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ayat 19 berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami-suami, bapak-bapak, kalau engkau istrimu sudah percaya pada Tuhan, mari lakukan kesaksian dengan perbuatan kita. Katakan jangan berlaku kasar. Enggak, Pak.
Saya tidak pernah sentuh istri saya dengan cara kasar. Saya tidak pernah pukul, tidak pernah melukainya. Tapi Bapak Ibu Bapak, tahukah perkataan kita seringkali lebih menyakitkan daripada perbuatan memukul. Perkataan kita kadang-kadang membuat istri-istri lebih sakit daripada dipukul. Sehingga Bapak-Bapak, perbuatan Bapak-Bapak, perbuatan saya sebagai seorang suami tidak menjadi cerminkan saksi Tuhan. Jadi setiap diucapkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapak-Bapak, kita bersaksi kalau istri kita sudah mengenal Tuhan. Mari kita bersaksi dengan perbuatan kita. Ubah karakter kita yang menjadi kekurangan kita. Mari istri-istri, kalau suami, Bapak Ibu sekalian sudah percaya pada Tuhan, kita bersaksi melalui perbuatan kita. Ubah karakter yang tidak berkenan, karakter yang tidak baik, sehingga kita menjadi saksi Kristus untuk tidak menjadi batu sandungan bagi suami atau bagi istri kita. Kemudian firman Tuhan katakan ayat 20 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman Tuhan kepada anak-anak katakan bahwa taatilah ayahmu dalam segala hal. Anak-anak sekarang di mana mereka lebih pintar, di mana mereka lebih cepat, di mana generasi yang mau menurut mereka saja baiknya, kadang-kadang mereka tidak taat, tidak mendengar lagi apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Perkataan orang tuanya selalu dibantah. Mari anak-anak, kalau orang tuamu sudah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, mari bersaksi dengan perbuatan. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Apapun keadaan orang tuamu, apapun yang dikatakan orang tuamu, ingatlah firman Tuhan, taatilah dalam segala hal. Ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Mari bapak-bapak, kita bersaksi bukan hanya dengan ucapan kita, tapi kita juga bersaksi dengan perbuatan kita. Jangan sakiti hati anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak menjadi tawar hati. Karena anak-anak kita melihat apa yang diperbuat oleh orang tuanya, oleh kita semuanya. Dia melihat apakah janji yang diucapkan bisa dibuktikan. Apakah janji yang diucapkan bisa ditepati kalau kita berjanji, atau hanya sekedar kata-kata. Apakah ketika kita memberi nasihat, apakah kita juga melakukannya, sudah melakukannya. Kalau kita memberi nasihat tapi kita tidak melakukannya, sama saja hanya menjadi teori bagi mereka. Bapak sekalian, ayat 22 berkata, hai hamba-hamba, taatlah tuanmu yang di dunia ini. Ini untuk orang-orang yang mungkin bekerja. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ataupun orang yang punya atasan, yang punya kepala bagian, yang punya kedudukan, ada kita di bawah pimpinan orang lain. Ya, firman Tuhan mengatakan, taatilah tuanmu di dunia ini dalam segala hal. Bisakah kita bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi melalui perbuatan kita? Di depan kita mungkin iya, tetapi di belakang kita
mencela pimpinan kita, atasan kita, bos kita. Mari kita bersaksi tidak hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Ayat 23 kata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita bekerja untuk melakukan sesuatu, perbuatlah dengan segenap hati. Lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk bos kita, bukan untuk atasan kita, bukan untuk kepala bagian kita, tapi untuk Tuhan, untuk Tuhan. Jangan timbul dalam hati kita, gaji saya kecil, waktu kita kerja saya panjang, kerja jadi malas-malasan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan, lakukan perbuatan dengan segenap hati kita. Kalau kita sudah melakukannya, pasti ada berkat Tuhan, dan kita dipakai menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi saksi-saksi Tuhan di Yerusalem. Bukan hanya lewat perkataan, tapi juga melalui perbuatan kita. Karena Yerusalem bukan hanya butuh perkataan, tapi juga butuh perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita saksikan. Kalau kita mengajak anak kita berdoa, lakukan juga. Kita juga harus melakukan doa. Kalau anak kita suruh untuk memuji menyembah Tuhan, kita juga harus melakukan memuji menyembah Tuhan. Sehingga kesaksian kita melalui perkataan sesuai dengan perbuatan kita. Yerusalem, Bapak sekalian, bicara tentang orang terdekat dengan kita, butuh kesaksian melalui perbuatan kita. Dan saya berdoa pagi hari ini, biarlah kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya melalui ucapan kita, bukan hanya melalui perkataan, tapi melalui perbuatan kita. Kita belajar berubah apa yang masih kurang dalam kita. Kita ubah karakter kita yang masih kurang baik. Kita ubah sehingga mereka melihat perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah Bapak Ibu sekalian menyelidiki apa yang menjadi kekurangan kita semuanya, untuk kita perbaiki supaya kita bisa bersaksi melalui perbuatan kita. Mari Bapak sekalian, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada. Bapa dalam surga, Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, firman-Mu berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan, kami percaya ketika kami menerima Roh Kudus, kami juga akan menerima kuasa. Sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi kasih-Mu Tuhan. Yang pertama, kami ingin bersaksi di Yerusalem, di lingkungan terdekat kami ya Bapa. Bapa, ketika di Yerusalem, kami ingin bersaksi bukan hanya dengan perkataan kami, tapi juga dengan perbuatan kami. Sehingga orang-orang terdekat dengan kami melihat Tuhan, ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami yang sesuai ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, apa yang menjadi kekurangan kami, Tuhan Kau menyelidiki, dan kami mau mengubahkannya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati anak-anak-Mu, para orang tua diberkati, para suami diberkati, para istri diberkati, anak-anak diberkati ya Bapa. Oh, mereka menjadi saksi-saksi Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anakmu yang sedang sakit ya Tuhan. Oleh bilu darah Tuhan Yesus, hamba berdoa biar Engkau penyembuh atas mereka. Kau menyembuhkan mereka ya Bapa. Bapa yang membutuhkan pertolongan dalam pekerjaannya, Bapa berikan hikmat. Kau menolong mereka dalam pekerjaan mereka. Oh Bapak Ibu sekalian, yang mereka butuh pertolongan dalam keluarga mereka, Kau turun tangan atas setiap keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami. Berkat Allah tercurah atas bangsa dan negara kami. Dari presiden sampai aparat rendah. Tuhan berkati, berikan hikmat dalam memimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk COVID-19 Tuhan. Kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih Bapak. Berkati tenaga kesehatan. Berkati para medis ya Bapak. Berkati Tuhan. Berikan kekuatan ya Bapak. Lalukan Tuhan COVID-19 ini dari negara kami Indonesia. Biarlah negara kami terus Tuhan dalam perlindungan daripada Engkau. Terima kasih Bapak pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saatnya kami akan berpisah satu sama lain. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Dalam cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. God.